Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Berita pertama datang dari Lukas NMB. Gubernur Papua akan diperiksa KPK sebagai tersangka, sebagaimana dikutip dari detik.com. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua, Lukas NMB, untuk hadir pada Senin 26 September 2022 di gedung KPK. Mengutip dari Antara, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali mengatakan sebelumnya Lukas NMB tidak menghadiri panggilan KPK untuk diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi pada Senin 12 September 2022. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September 2022 lalu, namun mengkonfirmasi tidak dapat hadir. KPK mengharapkan Lukas NMB bersikap kooperatif dengan menghadiri panggilan tim penyidik pada panggilan kedua tersebut. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap telah menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Gubernur Papua Lukas NMB sebesar 560 miliar rupiah. Dikutip dari CNN, pengacara Lukas NMB, Aloysius Renwarin, mengakui kliennya memang pernah bermain judi di kasino Singapura. Ia menyebutkan Lukas ke kasino ketika sedang berlibur di negeri jiran tersebut. Kendati demikian, Aloysius menampik Lukas membawa uang dalam jumlah miliaran. Mengutip dari Kompas, kuasa hukum Lukas menyebut kliennya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah terkait APBD pemerintah Provinsi Papua. Sejak ditetapkan sebagai tersangka, rumah Lukas dijaga massa. Massa bahkan berunjuk rasa menyuarakan Save Lukas NMB. Menyadur dari FOI, sebanyak 14 orang pendukung Gubernur Papua Lukas NMB yang membawa senjata tajam saat demo ditetapkan sebagai tersangka. Kabar bahagia datang dari kancah sepak bola, di mana tim nasional sepak bola U20 dipastikan lolos di putaran final Piala Asia Uzbekistan tahun 2023 setelah menaklukkan Vietnam dengan skor akhir 3-2. Menyadur laman resmi PSSI, setelah pertarungan ketat, tim besutan Sintayong memastikan lulus ke Piala Asia U20 di Uzbekistan tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Pada laga terakhir grup F di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT Surabaya, tim U20 Indonesia menang 3-2 atas Vietnam. Dengan demikian, Garuda Muda meraih 9 poin dari 3 kali main dan tidak pernah kalah. Sebelumnya, Sintayong juga meloloskan timnas senior lolos ke final Piala Asia di tanggal 16 Juni hingga 16 Juli 2023.
Kemudian skuad U16 yang dilatih Bima Sakti juga menjadi juara Piala AFF U16. Dalam laga itu, Marcelino Ferdinand membawa Indonesia unggul lebih dulu pada menit ke-60 sebelum disamakan Vietnam lewat bunuh diri Ferrari. Tim tamu berbalik unggul lewat gol Ding Xuan Tian. Ferrari menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-82. Gol Rabani Tasmin 5 menit sebelum waktu normal habis memastikan Indonesia menang 3-2. Sementara itu sudah bersiap ambil corner kick dari Soko. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Banyak di sana melewati si kanan. Ada Niko masuk ke dalam Niko. Kabar bahagia dari ranah sepak bola tak hanya datang dari timnas U20, tetapi juga datang dari timnas sepak bola amputasi. Untuk pertama kalinya, Indonesia bertanding di ajang tersebut usai lolos babak kualifikasi di Bangladesh. Timnas Indonesia akan bergabung di grup C dan bersaing dengan Inggris, Argentina, dan Amerika Serikat. Kabar bahagia itu disampaikan Presiden melalui akun resminya, dan ia memberikan keterangan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan semua kebutuhan dan fasilitas bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Dunia Sepak Bola Amputasi ini. Seluruh pengurus PSAI, seluruh atlet, semuanya bekerja keras dan kita harapkan benar-benar dapat menorehkan prestasi yang maksimal, membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Ya, Bapak Presiden tentunya sangat kaget ya dengan mendapat kabar bahwa sepak bola nasional yang diwakili oleh sepak bola amputasi ini mampu menembus Piala Dunia. Ini kan sejarah tentunya ya. Bapak Presiden cukup kaget juga dan penasaran seperti apa sih kira-kira nanti pertandingannya seperti ini. Pak Menpora katanya semua fasilitas sudah disiapkan oleh Kemenpora. Bisa bisik-bisik ke Pak Menseknek. Bisa ditambahin enggak Pak? Ini biar untuk tambahan beliau-beliau yang ada di depan kita ini. Katanya mau bisa Pak. Kitanya nambah sedikit untuk sangu Bapak Ibu sekalian ke pertandingan yang akan diadakan di Turki tanggal 1 sampai 9 Oktober nanti sebesar 500 juta untuk sangu. Jadi kalau pulang juara beda soal. Ya, tentunya pada pertemuan kali ini Bapak Presiden memberikan motivasi kepada para pemain terkait dengan Piala Dunia nanti agar kita lebih semangat lagi karena tentunya di grup C ini tergabung dengan Argentina. Ya, pemirsa, berita selanjutnya datang dari Sidoarjo. Seorang siswa yang juga santri tewas diduga dianiaya oleh temannya. Santri tersebut berasal dari Nrekang, Sulawesi Selatan. M. Zaki Fauzan tewas diduga dikeroyok oleh temannya di Insan Cendikia Mandiri Boarding School Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga minta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Menyadur dari Okezon, jenazah korban yang merupakan hafiz Quran itu telah dibawa ke kampung halamannya di Nrekang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga sanak keluarga korban di Kalosi, Kecamatan Ala menyambut kedatangan jenazah korban. Diketahui, dari hasil autopsi korban mengalami luka lebam di samping mata kiri, hidung, dan lengan. Atas hal itu, keluarga curiga jika korban tidak jatuh seperti yang dilaporkan pihak sekolah. Korban diketahui meninggal pada Selasa 13 September 2022 di RSUD Sidoarjo. Kepala Kepolisian Resor Kota Kapolres Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro menjelaskan,
Kejadian itu berawal saat salah satu pelaku mengaku telah melihat korban mengambil uang di asrama. Dari keterangan salah satu pelaku, sempat mengetahui perbuatan yang dilakukan korban dan sudah melaporkannya ke pihak pengurus sekolah, namun terlambat merespon sebagaimana dikutip melalui kompas.com. Usai kejadian, polisi segera menangkap ketiga pelaku yang berinisial SJ 17 tahun asal Gresik, Jawa Timur, kemudian MM asal Yogyakarta, dan MKM asal Tulung Agung. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 3 JO 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 ayat 2. Ketiga KUHP hukuman penjara 12 tahun. Ya, berita selanjutnya yakni operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menangkap seorang Hakim Agung, Sudrajat Dimyati. Mengutip dari CNN, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan 9 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Ya, proses hukum ini menindaklanjuti kegiatan operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan tim KPK di Jakarta dan Semarang pada Rabu 21 September 2022. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Gufron membenarkan pihaknya menangkap Hakim Agung dalam operasi tanpa tangan atau OTT yang dilakukan di Jakarta dan Semarang sebagaimana yang dikutip melalui tempo.com. Ia mengatakan bahwa KPK bersedih harus menangkap Hakim Agung. Kasus korupsi di lembaga peradilan ini sangat menyedihkan. KPK sangat prihatin dan berharap di penangkapan terakhir terhadap insan hukum. Ia menyayangkan penangkapan ini. Pasalnya KPK telah melakukan pembinaan integritas di lingkungan Mahkamah Agung atau MA kepada hakim dan pejabat struktural agar tidak ada korupsi di MA. Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Lengkapnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan bahwa KPK di dalam rangka penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tentulah melibatkan segenap peran andil besar seluruh anak bangsa. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas peran yang telah diberikan, karena bagaimanapun juga suksesnya pemberantasan korupsi tergantung kepada kita semua, kepada segenap anak bangsa. Bahkan KPK tidak pernah berhenti untuk mengajak segenap elemen masyarakat, termasuk seluruh kamar-kamar kekuasaan. Kami pernah menyampaikan, memberantas korupsi harus melibatkan seluruh kamar-kamar kekuasaan, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk juga partai politik. Nah, hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngantro menerangkan bahwa Mahkamah Agung akan kooperatif terkait operasi tangkap tangan atau OTT KPK terkait dugaan suap yang melibatkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Hal tersebut disampaikan saat konferensi pers pada Jumat 23 September 2022. Ia menambahkan bagi Mahkamah Agung akan bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada mekanisme produk hukum yang menjadi kewenangan KPK. Dari MA kooperatif dan menyerahkan ke proses hukum yang berlaku, katanya. Sehubungan dengan adanya panggilan KPK, dia akan memenuhi, dia akan segera ke sana. Statusnya nanti seperti apa Pak? Untuk sebagai hakim? Karena kita sudah tahu bersama ada pengumuman itu bahwa ada satu tersangka, ya kita lihat perkembangannya. Nah, kami hanya tahu juga baca dari media bahwa Pak Sudrajat ditetapkan tersangka dan minta supaya kooperatif untuk memenuhi panggilan KPK. Nah, itulah yang kami jelaskan kepada saudara-saudara sekalian. Ya, cukup Pak. Berarti habis dari sini langsung. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan aja ajukan ke
saya akan jawab ya. Kami masih rapat dulu Pak. Pak, jadi kemungkinan akan ada penjemputan dari KPK ke Pak Sudrajat? Apa? Ada kemungkinan dijemput atau dibawa oleh KPK tadi yang datang Pak? Ada kemungkinan? Kalau Pak Sudrajat kooperatif datang itu ya tentu ya karena sudah datang kan. Tapi kalau mungkin merasa ya saya kewenangan KPK ya. Mau datang menjemput atau tidak. Tapi Pak Sudrajat siap datang ke KPK untuk melalui panggilan. Begitu dulu Pak ya. Tergantung sekarang. Terima kasih. Berita viral selanjutnya yakni Presiden Jokowi menegaskan tidak akan menghapus subsidi listrik 450 volt. Sebelumnya, senter sekedar bawah akan ada penghapusan subsidi listrik 450 volt. Jokowi melalui akun resminya menyebutkan bahwa isu mengenai penghapusan golongan pelanggan listrik daya 450 volt ampere atau perubahan pelanggan 450 ke 900 volt ampere tidak benar. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Tidak ada. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Bukannya nanti akan menambah subsidi, beban subsidi. Ya, saya sampaikan tidak ada. Subsidinya untuk yang 450 tetap. Dan tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900, tidak ada. Jangan sampai nanti yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu. Dilansir dari laman Setnek, subsidi pemerintah untuk masyarakat pengguna daya listrik 450 volt ampere masih tetap diberikan. Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah tidak pernah berencana untuk membuat peraturan mengenai hal tersebut. Bahkan, subsidi pemerintah untuk masyarakat pengguna daya listrik 450 volt ampere masih tetap diberikan. Dikutip dari siaran pers PT PLN Persero, pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 volt ampere, bisnis dan industri tidak mengalami perubahan tarif. Adapun tujuan dari penyesuaian tarif ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak. Berita viral berikutnya, yakni sebuah mobil nyaris terjatuh dari parkir lantai 2 Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kejadian itu pun viral di berbagai media sosial. Salah satunya disebarkan sebuah akun @infojkt. Akun tersebut menambahkan keterangan bahwa Selasa 20 September 2022 terdapat sebuah mobil menabrak pembatas di parkiran rumah sakit Polri Kramat Jati pada siang hari. Mengutip dari iNews, Kapolsek Metro Kramat Jati Kompol Tuti Ani mengatakan pengendara mobil tidak bisa mengontrol mobil sehingga menabrak pembatas parkir. Ia menjelaskan bahwa pengemudi tersebut akan naik parkir lantai 2. Pas nanjak tidak bisa mengontrol. Tuti mengatakan pengemudi diduga baru belajar mobil. Saat akan parkir, pengemudi perempuan tersebut tidak bisa memperkirakan lokasi parkir. Tuti menuturkan pada kejadian ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Berita selanjutnya yakni mantan Menteri Kehakiman China, Fu Zhenghua, yang telah memimpin beberapa penyelidikan tingkat tinggi terhadap korupsi, telah dipenjara seumur hidup karena menerima suap. Hal tersebut dijelaskan oleh media pemerintah. Menyadur dari The Guardian, Fu dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan yang akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah 2 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Fu adalah wakil kepala Kementerian Keamanan Publik sebelum menjadi Menteri Kehakiman pada 2018. Ia juga telah memimpin banyak penyelidikan dan tindakan keras termasuk penyelidikan sekitar 1 dekade lalu terhadap Zhou Yongkang, pejabat paling kuat di Tiongkok modern, dihukum karena suap. Berita viral datang dari ranah lokal di mana video anggota ormas aniaya kontraktor pengacara upayakan perdamaian.
Video penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Ormas di Pekalongan, Jawa Tengah sempat viral di media sosial. Polisi akhirnya mengamankan sejumlah terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan tersebut pada Senin 19 September 2020 malam. Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Wahyu Rohadi melalui Kasat Reskrim AKP Ahmad Masdar Tohari menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengamankan beberapa orang. 1 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa orang lainnya masih berstatus saksi. Dijelaskan, Tohari, kasus penganiayaan yang terekam dan videonya viral tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat pekan lalu di lapangan Mataram, Kota Pekalongan. Dalam video tersebut tampak sejumlah orang berpakaian seragam dari salah satu ormas melakukan penganiayaan terhadap seorang korban yang belakangan diketahui merupakan seorang kontraktor. Terjadinya kasus ini, kata Tohari, berawal dari miskomunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak hingga berakhir saling tantang dan terjadi penganiayaan. Pada saat itu, pihak tersangka ingin mengkonfirmasi proyek yang ada di Kota Pekalongan, namun ditantang oleh korban dan akhirnya bersepakat untuk bertemu di lokasi kejadian. Alhamdulillah tadi malam kita sudah mengamankan 1 orang terduga tersangka dengan inisial L, dan menurut keterangan dari mereka bahwa siapa-siapa yang melakukan penganiayaan mereka tidak tahu. Yang jelas kita sudah dapat lagi informasi dari salah seorang saksi, ada lagi temannya dia yang melakukan penganiayaan dan memviralkan video tersebut. Tadi ada berapa orang yang ditetapkan? Jadi sementara masih 1 orang, ini baru yang kita amankan baru 1 orang, tapi insya Allah nanti dalam pengembangan nanti akan ada tersangka yang lain. Untuk motifnya sendiri apa nih? Motifnya sendiri, kalau menurut dari tersangka ini, mereka tuh mengkonfirmasi masalah proyek yang ada di Pekalongan ini. Proyek yang ada di Pekalongan ini ternyata ada miskomunikasi, jadi ada miskomunikasi. Ada suatu tantangan melalui telepon, dan telepon tersebut di loudspeaker. Jadi mereka ini rekan-rekan dari si tersangka ini mendengar bahwa mereka ada ancaman. Akhirnya mereka berjanjian untuk ketemu di lapangan Mataram itu. Ini pelaku atas nama ormas atau pribadinya? Jadi sementara kita masih selidiki ya, jadi kita belum mengarah ke ormas. Terima kasih. Hingga Selasa 20 September 2022 dini hari, pihak penyidik masih terus melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi di Mapolres Pekalongan Kota. Pihak penyidik juga menerapkan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Sementara Budi Yuwono selaku Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Pekalongan bersama tim kuasa hukum juga tampak melakukan pendampingan para anggotanya yang tengah diperiksa. Jimmy Muslimin selaku kuasa hukum berjanji akan mengawal para anggotanya yang tengah diperkara dan mengikuti prosedur penyidikan. Namun pihaknya juga akan mengupayakan langkah perdamaian atau restoratif justice. Saya sebagai yang dituakan di MPC Pekalongan, kami berucapkan terima kasih karena dari pihak MPW Jawa Tengah mendelegasikan kedua saudara-saudara ini untuk menjadi pendampingan di teman-teman yang ada masalah persoalan. Terima kasih. Kami selaku kuasa hukum dari Pemuda Pancasila, saat ini kami lagi mendampingi penyidikan anggota kami terkait kasus 351352, Bang. Ya, kita tunggu nanti hasilnya gimana. Untuk itu saya, Mas Jimmy Muslimin, saudara Bang Aris, kami akan mengawal perkara ini, Bang. Langkah-langkah upaya hukum apa yang akan dilakukan dari penasihat hukum ini? Kita akan mengikuti dulu prosedur penyidikan ini. Setelah ya kita upayanya tetap ke perdamaian, Bang. Kita bisa mengupayakan mediasi dan restoratif justice, Bang. Terima kasih, Bang, ya. Terima kasih. Nama lengkap? Jimmy Muslimin.
Demikianlah serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin jam 14 waktu Indonesia Barat.